Hai, balik lagi sama aku, Ute, dalam cerita Dipaksa Menikah. Kali ini cerita Intan dan Riko udah masuk bab ke-105. Mau tau lanjutan ceritanya nggak? Yuk dengerin bareng-bareng. Kamu kenapa? Tanya Riko sambil membelai puncak kepala Intan. Intan pun memejamkan matanya dan air mata pun jatuh membasahi pipinya. Riko yang melihat Intan menangis segera memeluknya. Ia tidak tahu mengapa Intan menangis. Yang ia ingin lakukan adalah menenangkannya. Karena Intan sedang hamil, ia tidak mau Intan stres dan tertekan. Mas, kenapa sih orang tua kita egois? Aku kecewa sama kehendak mereka yang nyuruh kita maksa nikah. Aku kan masih muda. Aku juga mau bebas dan senang-senang kayak teman-teman aku yang lainnya. Mereka bisa kuliah, ketemu sama teman baru, jalan-jalan. Kalau aku cuma bisa duduk di rumah, ngelayanin kamu. Apalagi sekarang aku hamil. Aku makin gak bisa kemana-mana. Kuliah aja aku malu, ujar Intan sambil menangis. Terus gimana? Kamu mau ngebatalin pesta pernikahan kita? Ujar Riko sambil menyeka air mata Intan dengan ibu jarinya. Percuma aja. Kalau pesta pernikahan ini dibatalin, tetap aja kita udah nikah. Dan aku udah hamil. Kamu gak tahu gimana perasaan aku, Mas. Balas Intan lalu mendorong tubuh Riko berlari menaiki tangga. Riko pun semakin bingung dengan kelakuan Intan yang mudah berubah. Ia pun mengejar Intan yang sudah masuk ke dalam kamarnya. Tan, buka pintunya. Panggil Riko sambil berusaha membuka pintu yang dikunci Intan dari dalam. Udah gak usah gangguin, Mas. Udah kamu pergi aja sana. Teriak Intan dari dalam kamar. Lah, ini kan rumah gua. Ngapa malah gua yang diusir ya? Gumam Riko pada dirinya sendiri. Ia pun segera turun lalu ke dapur membuka laci untuk mencari kunci cadangan. Setelah menemukannya, ia kembali ke atas lalu masuk ke ruang fitnessnya. Di sana ada pintu khusus yang terhubung langsung dengan kamar tidurnya. Riko pun segera membukanya. Setelah pintu terbuka, Riko melihat Intan terduduk di lantai dan menangis di tepi ranjang. Ia pun mendekati Intan. Sayang, ujar Riko sambil berusaha memeluk Intan. Ini pertama kalinya Riko memanggil Intan sayang, seperti ayah ke anak balitanya. Tapi Intan menolaknya. Ia mendorong tubuh Riko. Mas Riko jahat! Mas Riko jahat! Teriak Intan sambil menangis. Riko pun mendekatinya lagi dan memeluknya dengan paksa. Kenapa sih Mas Riko bikin aku hamil? Kenapa Mas Riko menyetubuhi aku? Kenapa kamu maksain aku, Mas? Padahal kan kita gak saling mencintai, ujar Intan dengan berderai air mata. Ya udah, maafin aku ya. Maafin aku Intan. Aku hilaf ngelakuinnya. Aku tahu kamu masih muda. Gak seharusnya emang sih kamu hamil. Maaf juga ya udah ngerenggut masa depan kamu, balas Riko lembut sambil mengusap air mata Intan. Kamu baru sadar sekarang, Mas. Udah terlambat, ujar Intan dengan sinis. Ya terus kamu mau gimana? Mau gugurin anak kita? Aku gak bakalan setuju. Kalau kamu mau bebas, oke, aku bakal bebasin kamu setelah kamu ngelahirin anak kita. Terserah deh kamu ngapain. Kalau kamu mau bercerai, oke, aku bakal ngabulin, ujar Riko lalu meninggalkan Intan sendirian dan keluar dari dalam kamar menuju ruang fitnessnya. Air mata Intan pun berderai semakin deras membasahi pipinya. Tangannya meremas spray sekuat-kuatnya. Sementara itu Riko di ruang fitness. Ia melepas kaosnya lalu melemparkannya ke sembarang arah. Setelah itu ia menaiki sepeda statisnya dan mengayuhkannya dengan kecepatan penuh untuk meluapkan kemarahannya. Ia mengayuhnya hingga merasa lelah dan tidak kuat lagi. Keringat pun bercucuran di sekujur tubuhnya.
Cerita Intan dan Riko sampai sini dulu ya. Makasih udah setia ngikutin cerita Dipaksa Menikah. Sampai jumpa di bab berikutnya. Dadah.